Ini. Oh, yang pink ini? Ya, ini. Pink ungu ini? Sama ini, gimana? Ini sama itu. 100%. Sekarang meletakkan anggreknya yang benar gimana? Meletakkan anggreknya? Iya. Betul. Kalau cuma disemprotkan halus gini aja, pakai sprayer yang halus, kelaparan. Halo teman-teman Orchid Studio, kita lagi di kebun vandanya Om Lila. Ini khusus ya, kita nggak boleh loh, nggak sembarangan orang boleh masuk ke sini ya, karena ini tanaman-tanaman induk statusnya ya Om ya. Ya. Wah, keren-keren kan, pada ngiler ya. Om Lila, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Om, sambil kita lihat kebun ya Om. Waduh, ikutin yuk. Om Lila, rahasianya Om Lila bisa dapat apa namanya, kok vanda-vandanya tuh kayaknya semuanya subur itu, rahasianya apa? Kita mulai dari mana kalau kita mau melihara vanda? Jadi kan banyak yang tanya kemarin, kalau itu vandanya kok bagus-bagus, pupuknya pakai apa? Terus itu cara pemeliharaannya bagaimana? Dan rahasianya bisa cepat berbunga apa? Nah, kita mulai dari mana Om kalau kita belajar vanda? Ya, dari awal dari ekologi aja ya. Jadi Dari kita, ekologi dulu. Oke. Jadi sambil jalan kita ke sini Om, ya, lihat-lihat. jadi kalau apa namanya, kita ngerawat anggrek itu untuk semua anggrek ya, bukan cuma vanda loh ya. Jadi untuk semua anggrek yang kita perhatikan nomor satu itu kebutuhan sinarnya dia berapa. Itu yang utama, sinar. Iya, sinar dia tuh berapa gitu. Jadi misalnya sekarang kita bicara vanda, kita nggak bicara cattleya yang kita bicaranya vanda. Nah, vanda ini kan dibagi tiga. Vanda dibagi tiga. Iya, dibagi tiga dari bentuk daunnya. Oh, Ya, jadi dari bentuk daunnya dibagi tiga. Strap leaf vanda atau vanda daun, ya ini vanda daun. ini vanda daun. Ya, strap leaf vanda atau ini ya, belahan helaian daun ini gampang dilihat. Oke. Itu, ya, strap leaf vanda atau vanda daun. Kemudian Vanda ada vanda teret. Kebetulan saya nggak ada di sini ya. Vanda teret itu daunnya pejal. Daunnya pejal. Kalau Kayak kemarin Ya, apa namanya? Tolumnia itu. Tolumnia. Ya. Nah, jadi ini Tolumnia. vanda teret tapi lebih lebih pejal dari tolumnia. Daunnya mirip akar ini. Oh, daunnya Membulat. bulat-bulat Ya, membulat gitu ya dia. Mungkin apa namanya? Pernah tahu vanda genta Bandung, genta Juli, genta Presiden, golongan-golongan itu. Nah, itu vanda daun teret. Oh, nanti tak coba Ya, nanti googling coba aja ya. dicari ya. Nah, terus ada yang pertengahannya antara vanda daun sama vanda teret atau disebut vanda semi teret. Vanda Nah, kalau semi teret ininya lebih tebal. Oh, Jadi belahan Belahannya. helaian daunnya tuh masih lebih mudah ditemukan. Kalau yang teret sulit, Susah. bentuknya hampir bulat gini. kayak bulat gini. Iya. Gitu. Jadi dia gitu. Nanti ini helaiannya sebelah mana kan dia. Tapi kalau dipotong ketahuan loh ya. Ini kalau dipotong dari depan gini, dilihat dari depan gini kan kelihatan kayak V gitu Iya, ya. betul, Nah, betul. yang satunya seperti O tapi tetap ada garisnya. Belahannya Belahannya di situ. tetap kelihatan kalau di. Nah, kalau semi teret dia gimana ya? Hampir setengah lingkaran gitu lah. Oke. Gitu. Oke, berarti kita Nah, itu persempit dulu bentuk di daunnya. bentuk daunnya. Nah, sekarang sinarnya berapa? Lihat Sinarnya. itunya. Oh, oke. Itu. Nah, supaya tidak terlalu jauh, kita bicara yang vanda daun dulu ini ya Om. Ya, yang Oke. paling banyak dirawat ya vanda daun, sinarnya 50%. 50%. Ya. Jadi bisa dicek nih teman-teman di rumah, kalau punya vanda, kadang ada yang di full sun ya Om ya. Nah, iya, vandanya. itu kan idealnya dia atau optimal pertumbuhan dia di posisi 50%. 50%. Kalau kita latih kurang atau lebih, Bisa. tetap bisa. Masing-masing punya konsekuensi. Enggak. Oh. Terus misalnya nanti dikurangi sinarnya, tujuannya apa? Ya. Ditambah sinarnya, tujuannya apa? Ya. Dia pasti bisa beradaptasi, pasti bisa. Pasti Jadi pertama kali kita misalnya ini posisi di misalnya 50 ini ya. Terus Ya. tahu-tahu saya pindah full sun Full sun. 100%. Ya, Pasti gosong. betul. Tapi mati enggak? Belum tentu. Dan bisa aja dia nanti beradaptasi, daun-daun barunya enggak gosong lagi. Ya. Mungkin agak kekuningan. Oke. Dia pasti bisa beradaptasi. Betul, Yang enggak betul. bisa beradaptasi itu produksinya. Produksi bunganya. Iya. Oke. Kalau dia rajin atau banyak atau gimana, nanti di waktu dia dipindah ke full sun itu akan terpengaruh.
Tapi idealnya dia sinarnya di 50%. Iya, kalau 50 ya produksinya ya kualitasnya gimana akan sesuai. Oke. Itu teman-teman yang perlu diperhatikan. Ini kunci banget nih. Sinar Iya. itu 50% ya. Om sambil jalan ya Om. Ya. Ini silangan-silangan Om Lila. Ini silangan Om Lila bukan ini? Iya, ini silangan saya semua. Ini hafal Yang namanya ada nggak di Om? sini. Ini hafal namanya ini? Waduh, harus baca buku. Sampai harus baca buku ya Om ya? Nggak bisa. Oh, kalau ini Om? panjang, ini panjang. Oh, ini Silangannya panjang. Ini kodenya VR6. Harus baca buku. Harus baca buku. Iya. Panjang. Ya, Jadi dan ini... masalahnya kan dia keluar variannya banyak. Oh iya. Mana ya? Mana nih Om? Wah tapi keren-keren. Aduh, sebelah sini. agak kejauhan. Oh, ini. Nah, ini. Ini. Oh yang pink ini? Ya, ini. Pink ungu ini? Sama ini. Gimana? Ini sama itu. Bentuk bunganya sama? Beda jauh kan? Warnanya Om? Warna bentuknya beda jauh. Ini saudara lo ya? Kakak adik lo. Satu botol ya Om gampangannya? Iya, satu botol. Satu botol. Nah ini teman-teman. Nanti misalnya kalau VR6 gitu aja, Iya. VR6 tak kasih ini, terus orang minta lagi, keluar itu marah. Kok beda ya memang, tapi betul. Itu ID-nya VR6 betul, juga. Iya. Ini kita bahas loh ya kemarin di kuliah anggrek yang pertama kita bahas tuh. Jadi jangan marah kalau dalam satu ID itu bisa keluar banyak. Iya, kalau hybrid tuh ya. Kalau hybrid. Oke, Om, saya penasaran yang ini nih. Ini silangan apa nih Om? Waduh, nggak hafal. Harus baca Tapi buku. warnanya bagus banget ya Mas Dani ya. Warnanya kan agak-agak nyeleneh. Iya betul. Kayak brown peach tapi nggak jadi gitu. Tapi bagus nih. Ini ada anaknya Om? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Soalnya habis ini pada nanya harga Om. Saya Ya, bingung kalau ini jawabnya. pasti nih. nggak dijual, kan indukan. Pasti nggak dijual ya teman-teman. Ini statusnya adalah kebun Nanti induk. dijual, dikawinkan, Heeh. baru dijual Ya, anakannya. prosesnya banyak orang yang nggak tahu, cuman ngedumel kenapa kok harganya mahal. Iya. Padahal di situ ada kualitas yang kita jual ya Om. Iya. Ya? Kualitas Dia itu bunga. apanya punya, terus saya nyeleksi dia ini keunggulannya apa untuk Ya, diseleksi dari warnanya, bentuknya. Yang saya utamakan lagi kerajinan bunga. Kerajinan bunga. Iya. Jadi nggak cuman setahun sekali. Iya, Kalau Vanda harus secara umum rajin. tuh berapa kali sih Om dalam setahun? Hybrid atau spesi? Hybridnya? Kalau hybrid yang rutin keluar, selesai keluar lagi, ada hybrid yang seperti itu. Yang biasa untuk bunga potong seperti itu. Oh, kalau yang spesi Spesi biasanya setahun sekali. kayak Vanda Ada yang Fortida. 2 kali. Iya, itu kan secara alaminya begitu. Oh iya. Ya ini salah satu contohnya ya. Ini Rajin bunga ini bekasnya kan terus kan. oh iya betul. Ya, itu. Ini ada anaknya Om. Lah ini anaknya tapi yang nggak dijual. Yang dijual tuh anak-anak turun anunya, Turunannya. Ini kawin atau induknya ya? diklon ya. Tapi kalau iya. indukannya cenderung nggak dijual. Oke. Sayang dijual. Nggak boleh ya teman-teman. Jangan tanya harga. Gawat. Oke Om. Terus setelah tadi kita bicara soal sinar. Sini ya Om. Ini akan hasil perbanyakan kemarin ini. Ya. Tapi ini dari hasil tanaman induk juga kan kemarin induk ya. semua. Saya nyimpen nih induk yang untuk dijual kan taruh depan sana. Kalau depan. Ya. Ini kalau teman-teman mampir ke sini ada tulisan dilarang masuk kecuali Surya sama Mas Doni. Ada tulisannya. Om, oke, tadi setelah itu kita bicara sinar, Vanda sinar 50%. Setelah itu apa Om? Perawatannya. Nah, kalau sudah sinarnya sudah benar, nah terus sekarang kita mulai ke lain-lainnya. Ya, atau dia di idealnya di mana? Dataran rendah, dataran Oke. sedang, dataran tinggi. Kalau anggrek-anggrek spesies ikuti dia yang apa? Kalau dia dari Dia tipe-tipe dataran dingin tinggi. ya sebaiknya didingin. Kalau tipe-tipe rendah sebaiknya di rendah. Ya, Oke, kita oke. ngikuti. Ya, tapi kalau ini kan hibrid. Hybrid. Sudah hibrid. Nah, hibridnya apalagi hibrid panjang. Biasanya fleksibel ya. Rendah, sedang, tinggi, mau. Oke. Tingginya batas-batas 1000 ya, jangan lebih ya. Oke. Itu. Nah, itu dia bisa. Menyesuaikan Iya. kemana-mana ya. Cuman kalau dari sisi suhu itu mungkin bisa menyesuaikan. Kalau dari sisi sinarnya, Ya apakah kita yang membuat. Kan Oh. harus dibuat 50%. Ininya kan misalnya 50%. Ya ini kasih 50%. Nah, kalau umpamanya di dataran tinggi, umpamanya di tinggi 1000 nih Om, kadang kan lebih banyak hujannya umpamanya. Itu sinarnya kan berkurang. Itu juga mempengaruhi si kesehatan Vanda ya Om. Ya bukan Produksinya ya. produksinya biasanya nanti dulu loh ya, nanti dulu. Di sana ada suhu rendah.
Suhu rendah. Ya, Betul. atau suhu rendah justru terpacu bunga loh ya. Oh. Hati-hati. Ya, jadi belum tentu dia malah sinarnya kurang atau nanti dulu. Tapi karena suhunya ada suhu rendah. Dia lebih senang bisa berbunga. Buat para sultan yang pengen berbunga terus, bisa ya Om dikasih ruangan ber-AC. Iya, tapi ya ada triknya loh ya, nggak sekedar itu. Nggak sekedar itu ya. Ya, jadi ini kan kita tadi bicara ini kok cantik bener nih. apa? Sinarnya Sinar, 50% ya gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau sesuai teorinya loh ya, sesuai teorinya. Sinar 50% sudah dapat, 50%. Sekarang meletakkan anggreknya yang benar gimana? Meletakkan anggreknya. Iya. Meletakkan anggreknya yang benar gimana? Ya, ini tanamannya gini loh ya. Betul. Bukan ke sini loh ya. Ini tanamannya gini, meletakkan yang benar ya. Ini utara, ini selatan. Utara, selatan. Ya, Seperti ini yang prinsipnya benar. Iya. anggrek bulan juga Iya. ya Om. Jadi Utara, selatan. penyinarannya kan timur barat. Jadi penyinarannya dia bisa mendapatkan maksimal. Kalau misalnya meletakkan gini, menutupinya kan lebih banyak. Dan nanti apa? Daunnya jadi belencong-belencong gitu nggak Om? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Kalau ini kan rapi ya. Jadi Kita dia ngelihatnya menyesuaikan. Kalau ingin hasil lebih bagus lagi ya, digitukan. Posisinya utara selatan, jangan lupa daunnya utara selatan. Buka Oke. daun ya, buka daun. Buka daunnya utara selatan. Oke, sambil lihat-lihat lagi Om. Ini ada yang menyenangkan juga nih Om. Kita sesi Vanda ini pasti banyak yang nonton lagi nih. Ini variannya banyak nih Om pasti. Banyak. Ini aja saya punya berapa varian. Ada yang beda-beda. Iya, beda. Ada yang tadi coklatnya di bawah, ini yang coklatnya di atas. Ya, ini contohnya murni strap leaf vanda nih, murni. Murni Strap leaf vanda yang tadi atau strap leaf istilahnya vanda, vanda vanda daun daun. ya. Ini Kenapa kelihatan kok murni, kelihatan Om? gede. Kokoh banget ya. Ya, ininya kelihatan gede. Nah, terus kan itu kan dilakukan perkawinan ya. Betul. Dari yang teret tadi ya, nanti teret sama yang vanda daun keluar setengah teret. Teret dikawinkan dengan yang daun nanti keluar berapa? Seperempat atau seperdelapan kan macam-macam jadinya. Betul. Ininya kan terpengaruh semua. Oh, iya. Lihat ini. Iya. Beda banget ya. Ya, beda kan daunnya? Iya. Ini lebih gini kan? Ya, lebih kecil. Ya, sudutnya lebih tajam, Ya. ini kan lebih buka. Ya. Nah, secara sinar sebetulnya yang ini 50, yang ini naik. Harusnya naik. Karena Ini apa, kalau- Om? Ini kan mendekati teret, ke arah teret. Kalau teret biasanya Kan butuh 100%. Oh, 100%. Iya, ini Jadi 50. kayak paren yang Jadi sama, jadi misalnya ini 100, ini 50, ini tengah-tengah 75. Ya. Ya toh. Ke arah sini ya ngikuti toh. Itu kalau mau diikuti seperti itu. Ya. Oh, iya. Ini Nah, itu. ini mbah-mbahnya ini, Om. Ya enggak, ya ini namanya ini yang murni strap leaf. Murni ini yang Iya. murni. Oke. Utara selatannya udah dapat ya. Enggak, ini saya kacau di sini. Tapi kalau mau bener gitu. Ya. Tapi tetap bagus ya, Mas Doni. Ya, oke, Nah, setelah ini tadi banyak bunganya dapat darontok ini. iya. Wah, menyenangkan. Oke, Om, setelah tadi sinar 50%. Kemudian arah daunnya yang betul. Setelah itu Nah, terus penyiraman segala macam ya. penyiraman Sekarang lihat medianya kayak apa. medianya. Vanda dimasukkan kelompok anggrek-anggrek yang cukup tahan kering. Tahan kering. Ya, cukup tahan, bukan tahan kering loh ya, Ya, cukup tahan. Nah, cukup tahan berarti kita kan nyiramnya kan istilahnya mungkin Santai. lebih santai gitu ya. Tapi kadang-kadang kita juga lihat kondisi ya. Bila perlu kayak gini suasananya kering sekali, mungkin kita tambah. Ya. Itu penyiramannya Dilihat ditambah, kondisinya. ya. Terus mungkin kita bila perlu kasih media. Ini kan semua tanpa media. Tanpa media, betul. Ya. Kalau gini masih gerembel ya. Ini loh. Ini kan kelihatan sekali akarnya. Kemarin ada yang tanya, Om, ada yang komen. Itu vandanya Om Lila akarnya kok bisa sampai bisa diungkel-ungkel gitu. Ya ini ditata. Ini Pelan-pelan gitu. ya, natanya paling gampang gimana? Siram dulu. Oh, supaya nggak patah. Iya, supaya ininya lemes. Siram dulu, tunggu sebentar lah. Ini terus langsung diginikan. Masuk kayak Sudah, gitu jadi ya. kan otomatis bulat sendiri. Ini gini, tata gini kan jadinya melingkar nanti. Oke. Ya mungkin dibantu di tali atau gimana ya, Iya, bisa. betul. Ini cuman pakai kawat teman-teman ya. Jadi
cuma pakai kawat terus digantung gitu aja. Ini rata-rata umur berapa sih Om? Waduh, Di atas 10 tahun ya? enggak sih. 5 ke atas 5 pasti. ke atas. Oke. 5 ke atas. Sebelum itu Om, ada yang tanya. Ini rahasia atau enggak nih Om? Pupuknya Om Lila ini buat pupuk Vanda apa? Pokoknya pupuknya lengkap. Yang kemarin Ngapain kita pernah dirahasiain? bahas. Iya, ngapain dirahasiain? Kalau merek dirahasiakan. Enggak. Kalau Saya mau nggak merek akan sebutin bisa ya? merahasiakan, Iya. Tinggal apa namanya? Pokoknya pupuk yang lengkap. Pupuk yang Ya, lengkap. jadi makro, mikro, lengkap. lengkap. Mikronya dalam bentuk selat. Selat, betul. Ya, nanti kalau misalnya makro, mikro ada, dia enggak bentuk selat, saya nggak mau pakai. Karena susah diserap oleh Iya, tanaman ya Om. itu. Terus kalau Oke. ada tambahan vitamin boleh apa? Biasanya B1. Kalau sudah ada itunya ya udah makin lengkap toh. Kalau kita bicara merek, Om Lila nanti mau buka itu ya soal itu? Boleh. Boleh ya? Nggak masalah. Tapi nanti offline ya, kita nggak bicara merek di sini. Teman-teman nanti offline aja, WA ke admin, nanti kita bantu jawab Ya, mereknya jadi apa. merek ya? itu banyak Banyak yang bisa mereknya. dipakai. Betul. Itu sudah pernah kita buka waktu itu Iya. ya Om ya. Apa aja, cuman kan orang kadang males baca labelnya. Ya itu. Ya itu. Lah kalau apa namanya pemupukannya seminggu sekali, 2 minggu sekali, Saya seminggu sekali. seminggu sekali, rutin ya. Ini banyak yang nggak rutin. Kadang-kadang inget mupuk, lah kok mau anggreknya bagus ya nggak bisa Ya ya. kan kurang makan dia. Ya. Sama Ya, kalau kalau kita pokoknya pakai pupuk yang kualitasnya bagus, itu daya pelarutannya di air bagus, daya serapnya mudah, kita pasti bagus tanamannya. betul. Itu prinsip itu di semua anggrek ya Om. Iya. Prinsip itu di semua anggrek. Makanya sesuaikan. Kalau dulu saya pernah nginfo kalau mupuk itu yang namanya konsentrasi, dosis, interval, ikuti. Oke. Itu. Siap. Oke teman-teman. Malah lupa nanti. Jadi Oke. kalau panduannya 2 gram ya ikuti 2 gram. Oke. Ya. Mungkin itu. yang sering kalau saya kan selalu memisahkan antara konsentrasi sama dosis. Dosis. Konsentrasi satuan volume, dosis satuan luas. Nah, jadi misalnya punya anggrek sekian, ini harusnya saya nghabiskan pupuk seberapa banyak. Betul. Kalau cuma semprotkan halus gini aja, pakai sprayer yang halus, kelaparan. Itu. Anggreknya ya kurus, kering begitu-gitu Iya. aja jadinya. Nah, jadi yang diributi basahnya di daunnya, yang diributi ininya kurang. Ya. Padahal serapan utama di sini, ngapain Ya. ngurusi ininya? Betul. Karena banyak juga yang kemakan ini Om, iklan pupuk daun. Jadi Iya. ngesemprot daunnya, jadi akarnya didiamin. Ya, Daunnya. serapan utama itu ada di gitu. sini. Serapan utama di akar. Betul. Jadi usahakan di sini pupuknya, sini nggak perlu. Itu dia. Oh, iya. Oke teman-teman, ini tadi baru sesi 1 di cara memelihara Vanda. Sesi 2-nya cek di video selanjutnya ya. Thank you. Om sambil kita jalan-jalan lagi.